kayak banyak banget yang bilang bahwa lu cowok tapi nonton drakor ngapain sih Nah, gitu kan. itu kan. Oh gue sering diomongin sama teman-teman gue yang wibu. Oke, balik lagi bersama kita di channel Smile Room. Konten kali ini kita akan membahas mengenai film-film, terus drama-drama, pokoknya cerita-cerita yang dimana mungkin ini seru ya, Seru. seru. Boleh, Kadang-kadang seru, kadang-kadang kadang-kadang ada yang sih. mind blowing juga gitu. Jadi untuk awalan mungkin kayaknya lebih baik kita, meskipun orang udah baik, maksudnya Firdian kan terkenal nih, mungkin kayaknya lebih baik kenalan lagi deh. Soalnya Terkenal. kan, iya, soalnya kan ini baru-baru nih Oke. cerita-cerita mengenai perfilman gitu kan, ini Oke. benar-benar baru. Coba boleh kayaknya Oke. di Hmm, perkenalkan sebaik mungkin lah. sebaik mungkin. Iya. Oke. Halo semuanya, halo penonton Smile Room. Kenalin, nama gua Firdian. Dan ini apa ya, kesekian kalinya gue diundang di kontennya Smile Room dan selalu memberikan keceriaan sih buat gue sendiri gitu. Dan apalagi ini kata konten baru yang bakal ngebahas tentang film-film atau drama-drama gitu kan. Nah, iya benar-benar. Gue cukup antusias dan sepertinya ini akan jadi konten yang menyenangkan gitu, apalagi buat para penonton film atau penonton drama gitu. Gue umurnya 23 tahun. Oh iya iya iya. 23 tahun dan hari ini gue masih berdomisili di Kota Serang. Hmm. Gitu. Udah nih. Ada lagi nggak sih yang maksudnya sosok yang mau diperkenalkan dari seorang Firdian? Entah itu prestasi atau pengalaman apapun. Prestasi nggak berprestasi ya. Oh, nggak berprestasi ya? Pengalaman juga apa? Paling paling ngalamin hal-hal yang sering orang alamin aja sih, gitu. Dan Oke oke. nggak ada nggak ada Nggak, yang bisa dibanggain juga sih sekarang. maksudnya emang kayak gini sih guys. Jadi emang orangnya nggak ada apa ya? Nggak ada prestasi Nggak ya. ada prestasinya. Kalau Bener bukan kan? bukan nggak ada prestasinya sih. Mungkin kalau menurut saya ada prestasinya. Cuman karena memang kita kenal deket banget, jadi ya mungkin biasa aja Biasa sih aja ya. kelihatannya. Biasa Cuman aja. mungkin orang di luar sana kayaknya ngelihat sosok Itu Firdian kayaknya wow deh. itu cuma kayak ngelihat sisi lain aja Sisi sih. lain aja. Sebetulnya kayak banyak banget sisi lain yang orang tuh cuma ngelihat kita sepintas doang. Jadi Nah, pada akhirnya dia nggak ngenalin kita sepenuhnya gitu. Padahal banyak sisi-sisi lain dari gua yang orang lain nggak kenal gitu. yang freak ya. Yang freak Yang kan, jokesnya jokesnya bapak-bapak. bapak-bapak nggak jelas kan kadang-kadang. Oh ya Fir, ngomong-ngomong nih, maksudnya sampai saat ini Firdian tuh kalau misalkan ngomongin film ataupun drama ataupun video-video paling suka tuh nonton apa gitu? Kalau Maksudnya dari genrenya ya, entah itu kalau gue komedi sih, kah, thriller kah, horor kah gitu. gue lebih seneng komedi romance atau enggak romance lah. Itu lebih kayak wah, ini yang harus gue lakuin ke pasangan gue nanti gitu. 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 Jadi gue kayak wah ternyata gini loh nge-treat cewek gitu kan. Anjay. Itu jadi kalau film-film paling sisanya kayak trailer gitu kan. Yang ya pembunuhan-pembunuhan atau hal-hal yang cukup menegangkan itu cukup seru juga, tapi untuk sementara ini yang gue seneng itu adalah romance sih, apalagi kalau komedi romance gitu. Gue seneng banget. Oh ya, untuk kalau misalkan kayak film-film yang komedi romance itu di Indonesia sendiri, film perfilman Indonesia. Komedi romance, kalau film di Indonesia yang komedi romance itu apa ya? Dilan nggak bisa disebut komedi romance juga sih, tapi ada komedinya. Ada komedinya, tapi dia romance juga. Romance, iya. Apa ya? Kalau film Indo banyakannya romance sih, yang komedi romansnya. Kayak ini apa? Apa tuh? Yang angkasa tuh Married with Senior. Itu salah satu series ya, web series tapi. Iya. Terus kemudian Nikah Muda. Nikah Muda. Nikah Muda kan ya.
Oh iya iya tahu Ya tahu tahu. itu. Jadi kayak seru seru tuh kalau misalkan di dalam Nikah satu. muda atau kaget nikah sih? Oh, kaget nikah itu Kaget kaget nikah, nikah. iya iya benar Jadi itu benar-benar beneran komedi sih. komedi tapi dia nyelipin hal-hal yang emang pada akhirnya ya Ya begitulah begitu gitu ya tuh, benar-benar menyenangkan gitu. menyenangkan dan seru sih maksudnya. Kalau kalau saya pribadi nih kalau misalkan nonton kayak series Indo itu Hmm. paling seru yang apa ya, yang kayak berantem berantem gitu maksudnya, cekcok antara cowok cewek gitu maksudnya di awalnya ya. Iya, iya. Kalau misalkan endingnya bagaimana ya nggak masalah gitu kan, cuman kalau misalkan di scan awalnya itu kalau menurut saya yang paling seru itu ya kayak cekcok lah, Ya, entah itu berantem berantem bener-bener. nggak jelas terus Tapi kayak pokoknya nggak langsung romance di awal sih, kalau iya, saya itu iya, suka banget tuh. iya. Tapi beberapa film memang, kalau film itu ya beberapa yang gua seneng tuh, gue yang seneng film Indo. Kenapa? Karena rata-rata film Indo tuh udah ketebak alurnya gitu tuh. Kebanyakan ya, Iya kebanyakan iya iya. film Indo ketebak alurnya. Memang beberapa film kayak satu nih film yang bagus banget menurut gua tuh 5 cm. Ah iya iya. Itu lima Tahu tahu. sentimeter parah sih, keren parah. Itu nggak ketebak alurnya tau. Iya iya iya. Wah gila sih itu, mantep. Yang mereka ketemu di gunung Ya ya itu kan. Iya itu iya iya. wah, keren. Itu Terus bagus. kalau misalkan untuk luarnya, luar negeri, luar luar Kalau luar paling ya film-film apa tuh? film-film luar yang apa ya, yang gua tonton tuh paling kalau misalkan dari ini ya trailer ya, Iya, paling Midsommar, kalau enggak Midsommar. ya Hereditary. Nah, Nah itu film-film yang rada rada menegangkan sih. menegangkan. Dan Terus kalau misalkan yang seru. romansnya, Kalau romansnya yang dari barat tuh ada yang kemarin tuh Redeeming Love. oh Nonton gak Redeeming Love? yang si Angel bukan sih? Ya Angel. Iya si Angel. Terus Angel, iya sih itu apa ya? Saya belajar di situ tuh kesetiaan seorang cowok sih. ya gitu banget. Bener maksudnya apa ya? Ketika seorang cowok itu benar-benar tulus mencintai seorang cewek ya, dia nggak mandang backgroundnya apa gitu kan. Terus benar-benar dia apa yang nerima apa adanya. Padahal ya sosok si Angel itu kan dia kan balik lagi gitu ke dunia gelapnya. Ya itu. Tapi si siapa sih yang cowok? Itu hebatnya cowok. Itu hebatnya cowok. Jadi cowok tuh dia apa ya? Dia tahu dia masih sayang dan dia bisa nunggu. Dia nggak nyari pelampiasan lain. Nah, iya iya. Tapi dia masih nunggu sampai benar-benar akhirnya masih ada jalan nggak nih buat baikan gitu. Biasanya cowok tuh sampai sekeren itu gitu kan. Dan dari film itu kita belajar gitu kan, ternyata cewek gitu ya gitu. Kalau harusnya gitu. Tapi pasti sih di sini yang komen nanti nggak semua cewek kayak gitu. Tapi kebanyakan kayak gitu kan. Tapi ini cerita Redeeming Love nih relate nggak sama perjalanan kisah Virgin? Enggak sih. Enggak itu ya? Soalnya yang dikenalnya nggak masuk dunia Iya, gelap maksudnya gitu. bukan masalah alur ceritanya ya, cuman tapi bukan mengenai masalah background yang si cewek ya, si Angel ya, cuman mengenai alur ceritanya, alur cerita percintaannya. Kalau misalkan ada yang relate nggak sama kisah percintaan Ferdian? Entah itu ya kayak si cowoknya itu nunggu. ya jadi ya memang apa ya, di beberapa film juga, beberapa film ya, banyak film yang mengartikan tentang kesetiaan tuh banyak banget. Dan gue rasa ada beberapa yang relate gitu, ada beberapa yang relate. Dan kayak waktu misalnya kita nunggu cowok, sebenarnya cowok tuh dari banyak film itu ya, kita tuh diem bukan berarti sayang kita ikut berhenti gitu kan. Kita tuh diem cuma emang nunggu waktu yang pas, dan kita punya cara perhatian yang lain aja gitu buat perhatiin cowok. Dan itu relate. Dan rasanya kalau untuk cowok yang emang udah jatuh hati sedalam itu, dia bakal ngelakuin hal yang sama deh. Iya. Gitu. Nggak secepat itu dia bisa beralih gitu ke yang lain. Tapi dia nunggu dulu masih ada nggak nih kesempatan buat bisa menyelesaikan perkara yang belum kita selesaikan. Gitu. Benar. Emang maksudnya kalau misalkan tahu saya sih ya, maksudnya ya saya juga cowok kan. Nah itu emang benar-benar ketika cowok itu udahan gitu, maksudnya udahan sama seseorang yang
dia sayang lah, itu memang benar-benar dipikir matang-matang lagi kalau misalnya Iya, untuk bener. memulai hal yang baru tadi kan. Tuh. Itu sih kalau cowok, maksudnya bukan semua cowok sih, cuman yang saya rasakan sih kayak gitu. Nah terus Oh. lanjut lagi ke kalau misalkan kayak drakor-drakor Wah, gitu, itu suka nggak sih? suka sih. Suka. Gua orang yang suka nonton drakor, meskipun kayak banyak banget yang bilang bahwa lu cowok tapi nonton drakor ngapain sih Nah gitu kan. itu kan maksudnya saya juga sedikit nonton ya, cuman kan biasanya yang ada di teman-teman kita itu kadang apa ya, kayak yang suka drakor itu dikucilkan. Iya, kayak Firdian sendiri pernah nggak sih dikucilkan gitu? gua sering diomongin sama teman-teman gue yang wibu. Ya Ah, kan? Teman-teman wibu gue sering bilang, ya. gue kan nggak nonton anime ya, maksudnya gue nonton anime cuma kayak nonton beberapa yang emang gue seneng, kayak Naruto Ah, atau Boruto gitu, atau apa One Punch Man, dan itu juga Ah. kadang-kadang doang gitu kan. Tapi ketika gue nonton drakor nih, gue kayak lu tuh beda kasta sama gue gitu, jadi seolah-olah apa gitu tuh yang salah dari orang cowok yang nonton drakor nonton gitu. drakor ya. Menurut gue itu nggak ada yang salah juga gitu, cuma ya itu dia, kadang-kadang cowok gue sering dikatain misalkan lu seneng sama plastik gitu tuh. Iya, iya. Nah, gue sebenarnya gue juga pengen bilang gitu ke temen-temen yang Yang wibu, wibu. lu seneng sama kertas bro gitu. Tapi Gitu kan. eh, sebelum Firdian suka ke drakor, pernah nggak sih ada di posisi pembuli? Maksudnya sebelum suka drakor nih, pernah nggak sih ada di posisi yang dimana seorang cowok tersebut udah awal nih, maksudnya Firdian punya teman cowok nih, dia udah awal, maksudnya dia duluan nih suka drakor. Nah posisinya Firdian pernah nggak sih ngebully? Gue kalau jadi pembuli kayaknya enggak, cuma Belum. kayak gue nonton diam-diam doang. Oh iya iya iya. Nonton diam-diam, misalnya dulu kayak apa sih cowok nonton drakor gitu. Nah. Tapi ya gue tetap nonton gitu, tetap Nah. nonton, karena menurut gue pertama ya gue nggak bisa mungkirin ya cewek Korea cakep-cakep anjir gitu. Cakep-cakep. Berarti gitu. alasan utama pasti cewek Korea. Cewek Korea alasan Iya. pertama gitu, cakep-cakep, meskipun banyak yang bilang plastikan ya. Nah, gue pertama seneng ke Korea-Koreaan itu pas gue lihat ini sih, apa namanya, dari dulu ada Super Junior. Super Junior. Iya iya tahu Dulu tahu. Suju kan. Suju Iya. itu dulu teman-teman gua tuh seneng, cewek-cewek pada seneng nonton Suju. Itu pas zaman Kapan ya, udah lama pas banget awal Suju tuh. ini bukan sih pas awal kuliah atau pas masih SMA? Masih SMA. Terus abis itu emang banyak film-film Korea yang nonton dulu tuh, ada film Putri Duyung gitu, apa sih namanya, Blue Ocean kalau nggak salah, atau apa gitu. Lupa sih. Cuman itu nggak nonton. Cuma itu aja pemerannya tuh dulu Jun Ji Hyun gitu kalau nggak salah. Jadi kayak ada gitu film Putri Duyung, dan gua dari situ kayak mulai, oh ternyata seseru ini gitu tuh. Film Berarti Korea. pertama nonton drakor Iya, ya? sama anak-anak di kelas. Oh ternyata seseru ini gitu. Hingga akhirnya kayak mulai kesini, mulai nonton My Love from Another Star gitu kayak. Terus yang rame-rame Crash Landing on You gitu kan. Terus DOTS gitu kan, iya, startup gitu. Pada akhirnya kayak Itaewon Class gitu ya, Vincenzo gitu. Akhirnya kayak wow, ternyata drakor nggak seburuk yang orang bilang gitu tuh. Gitu. Dan menurut gua fanatisme sih yang jadi parah itu. Jadi ada yang fanatis banget terhadap Korea gitu, ada yang fanatis banget terhadap anime gitu, atau Jepang-Jepangan. Dan menurut gua itu sih yang jadi masalah. Justru itu yang bermasalah, orang-orang yang fanatik itu. Jadi menurut gua ya udah, kalau selama film ini bisa dinikmatin, ya udah kita nikmatin aja gitu. Selagi bisa diambil pelajarannya. Nah itu, dan catatannya di drakor itu nih guys, drakor itu nggak selamanya tentang hal-hal yang bucin iya. Atau hal-hal yang menurut kalian lebay gitu. Enggak, tapi drakor itu banyak banget, ada kayak Itaewon Class, dia bagaimana cara usaha startup. Kita banyak banget. Saya belajar banyak sih di situ ya. Pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Jadi kalau teman-teman yang wibu nih punya jagoan Luffy dengan kata-katanya, punya Naruto dengan gaya ceramahnya, ya kita juga punya drakor nih gitu tuh, dengan berbagai motivasinya gitu. Dan menurut gua itu lebih nyata aja sih, kerasa lebih nyata karena iya, orangnya ada gitu kan, Instagramnya bisa di follow gitu kan, bisa kita kepoin. Tapi
Firdian sendiri kalau misalkan untuk kayak menanggapi orang yang sering ngebully itu gimana sih? Kayak masa bodoh kah atau kayak eh, kesel gitu? Kalau misalkan gini, kalau konteksnya kita bercanda, ya kita bercandain balik gitu tuh. Nah, Tapi kalau konteksnya orang itu serius-serius banget, ya maksudnya kayak selalu kayak nyala-nyalain apa sih serunya drakor gitu tuh, gue sih biasa aja ya. percintaan dan segala macam, kayak nggak ada yang bisa diambil paling ya karena cantiknya gitu-gitu Iya. kan. Kayak Ini gue soalnya nanggepinnya Angger kalau pribadi misalkan tuh benar-benar pernah kayak ketemu sama orang-orang yang begitu gitu kan, maksudnya kayak ngejelek-jelekin gitu tuh. kalau gue gini ya, Tergantung konteks. tergantung konteks. Kalau misalkan bercanda kita juga bisa ngebalas, Nah. tapi kalau misalkan konteksnya kayak serius banget gitu tuh, kayaknya nggak layak deh buat diladenin gitu tuh. Oh iya, Rata-rata cerita drakor ataupun anime itu juga fiksi gitu tuh. iya. Ngapain kita ngebela hal-hal yang fiktif gitu tuh. Iya, Hal-hal iya. fiksi itu ngapain kita bela mati-matian gitu. Dan itu tuh cuma alur yang dibikin sama produser sama pengarang cerita gitu tuh. Apa sih yang lu bela mati-matian gitu? Itu bukan satu hal yang harus lu perdebatin, itu tuh. Iya benar. Itu tuh hiburan doang, Iya, hiburan gitu tuh. Ya apa iya, sih anjir? tapi balik lagi sih emang bener fanatisme Doang lagi. gitu. Dan gini, dan mereka tuh ngerasa so keren, ngerasa gue paling anim gitu, Anjay, ngerasa gue paling drakor gitu. Iya, jadi iya. padahal mereka nggak punya kekuatan kayak Luffy gitu, nggak punya kekuatan kayak Naruto gitu. Dan kalau drakor itu menurut gue satu keunggulannya tuh, pertama, wah itu susah ditebak gitu alurnya kan. Drakor tuh rata-rata susah ditebak gitu. Terus ada hal-hal yang bikin penasaran. Kalau misalkan di drakor itu ada kata, misalkan ada satu pasangan yang sama pasangan ini, misalkan berlayar. Kalau misalkan di startup deh, kita lihat gimana Han Ji Pyong kan sama Sodalmi kan. Pada akhirnya itu enggak ketebak kan, kita udah nebaknya oh sama ini nih gitu tuh. Akhirnya enggak gitu. Ternyata jadinya malah sama 6 dosan. 6 dosan kan. Padahal wah gila sampai terbelah gitu kan, tim Han Ji Pyong, tim 6 dosan gitu. Aduh, tapi itu emang maksudnya berawal dari orang tuanya Sodalmi ya? Iya kan sih. Maksudnya adanya startup itu loh. Tapi yang pokoknya garis besarnya itu adalah bahwa startup itu mengajarkan kita untuk apa ya? Berbisnis. Pertama berbisnis, kedua pantang menyerah sih. Pasti sih itu. Pantang menyerah itu gila banget. Dan kalau kita ada lagi film yang kalau startup mungkin dia karena ini ya di satu perusahaan ya. Kalau kita nonton Itaewon Class, itu gila sih. Orang yang habis di penjara gitu kan, dia berusaha buat numbangin lawannya bangkit dan bikin satu perusahaan gede yang akhirnya bisa numbangin. Bisa bersaing dan sampai numbangin itu. Gila itu keren parah sih. Itu bisa jadi referensi sih buat bisa saya. Jadi referensi. Untuk sekarang nih, untuk sekarang tuh lagi nonton apa nih? Sekarang ini bisnis proposal. Bisnis proposal. Iya. Bisnis proposal seru sih, seru. Lucu. Apalagi kan ada. Cakep lah pokoknya. Sinahari ini. Sinahari sih. Sinahari ya. Iya. Sama dia kan jadi 2 orang tuh. Iya. Sinahari. Gemhui. Iya, dia jadi Gemhui juga kan. Tapi yang paling seru di film, maksudnya di drakor bisnis proposal tuh apanya? Maksudnya yang bikin greget tuh apanya? Gue selalu ngeliat bahwa cewek Korea tuh imut gitu ya sih. Cewek Korea tuh kalau marah gitu tuh, iya. Wah itu lucu banget. Kalau gimana jadi ya? pengen cubit. Ya. Jadi kayak cewek-cewek Korea tuh kayak, wah ini, pengen kayak gini nih gitu tuh, pengen cewek kayak gini. Tapi itu bukan standar kita ya, maksudnya tidak dijadikan standar. Cuma kayak hal-hal yang menarik. Ternyata kalau cewek Indo semenggemoykan itu gitu, bisa jadi semenggemoykan itu, wah bisa jadi gitu kan, keren juga gitu. Jadi terus kayak lebih banyaknya kayak ini sih, gua kalau di bisnis proposal tuh karena ini baru awal gitu ya, baru awal, gua lebih ke ngelihat gimana orang kaya dan orang miskin tuh bisa bersatu apa enggak sih gitu tuh, masalahnya kayak gitu. Iya. Maksudnya dia orang yang punya standar tinggi gitu tuh, bukan orang yang punya standar tinggi, dia berada di kasta yang tinggi gitu. Terus sedangkan si Sinharinya itu di tukang ayam goreng dan juga pegawai gitu. Iya, dan pegawai di perusahaan. Bisa nggak tuh gitu tuh kayak gitu.
Nah, kita buktikan nanti gitu kan. Ya, tapi emang maksudnya di episode yang terbaru juga itu kan tadi kan maksudnya sebelum Wah, kita aduh itu episode terbaru meresahkan sih. iya emang siapa si Sekretaris Ca. bukan Ah, yang presidirnya Kang presidir Temo. Kang Taimo ya Ya, Kang Kang Taimo Temo. kan itu kan ketemu tuh sama Koki Ya, siapa sih bukan namanya si si Jinwo Koki eh Junwo Junwo iya ya. Koki Junwo jadi pas yang di kapal pesiar tuh bilang kan eh, Kenapa harus jadi hari? iya kenapa harus hari ya kan padahal ya beda kasta kan ya Iya. antara langit sama bumi terus si Kang Taimo tuh yang maksudnya yang saya suka tuh dari kata-katanya apa eh, kamu selama ini salah lah Bener. karena apa tuh kamu selalu nyari pasangan tuh yang Yang sama setara. setara Iya. dan itu nggak baik sih Hmm. bukan nggak baik sih maksudnya kurang baik aja maksudnya Ya, ya maksudnya karena kadang kita kalau misalkan kita nih nyari orang yang setara sama kita kadang kita ya emang kayak terbatas terus juga nggak bisa explore diri kita nih sampai sampai sejauh mana sih kita bakal iya, dapetin gitu kan bener. Dan gua nggak ada salahnya kok kita berhubungan dengan orang yang berada secara di struktur sosial ya di atas atas kita itu kita nggak masalah. masalah. Cuman kalau Firdian sendiri nih kadang sebagai cowok terus pernah gak sih sumpama ya pernah gak sih dapet eh, cewek yang mana kultur sosialnya tuh jauh di atas Firdian itu kadang pede gak sih? Ya, Kadang masih mikirin itu gak? karena gue dari kampung ya Iya. dan rata-rata semua cewek yang gue temuin kastanya ya di atas gue gitu. Rata-rata semua cewek yang gue temuin kastanya di atas gue dan ternyata apa ya nggak semua cewek berpikiran bahwa gue harus dapat orang yang setara gitu. Iya. Kalau konteksnya pacaran ya nggak tahu kalau nikah gitu. Kalau konteksnya pacaran selama dia bisa ngasih perhatian ke gue, dia ada waktu luang buat gue dan dia mau dengerin cerita gue, cewek itu rata-rata nerima aja. Rata-rata mau gitu. ya. Rata-rata mau gitu. Iya. Sama satu lagi ganteng. Kalau gak ganteng kayaknya emang harus good looking. Iya harus good looking. Tapi yang nggak semua cewek juga nilai dari good looking ya setahu gue gitu. Tapi ya balik lagi gimana cara kita ngejalanin dengan insecure pasti ada. Insecure pasti ada. Dari diri pribadi itu pasti ya, ada. Dari diri pribadi pasti ada jelas banget itu kayak kalau kita ngeliat rumahnya, ngeliat hartanya, jangan kan itu uang jajannya dia gitu deh. Iya, anjir miris banget jadi kayak uang jajan gua sebulan buat dia 2 jam gitu. Anjir. Itu kan itu kayak wah gitu. Akhirnya kayak mundur gitu kan. Mundur bukan buat berhenti ya. Mundur buat gimana caranya gue bisa ngejar status sosial dia gitu. Artinya ya kita kerja keras gitu buat dapetin status sosial dia. Mundur sedikit untuk melangkah maju melangkah lebih jauh. Tapi kalau Firdian sendiri nih, kalau misalkan kayak nonton film tuh sukanya tuh lebih ke yang lagi rame di masyarakat atau sukanya yang maraton atau ongoing atau karena suka nonton drakor tuh gara-gara mainnya. Kalau Firdian tipe-tipe yang mana tuh? Pertama yang penting cantik. Pertama kayak nonton drakor tuh satu sih kalau misalkan kalau dilihat kita nggak bisa nebak ceritanya dulu ya. Paling kalau misalkan pemeran sih. Pemeran itu punya pengaruh penting banget gitu tuh. Pemeran punya pengaruh penting dan kalau misalnya pemerannya dia nih pasti bagus gitu tuh. Rata-rata drama tuh kayak gitu. Kayak misalkan gue seneng banget nih sama Song Hye Kyo nih. Song Hye Kyo kan gila sih. Damage-nya parah. Bukan main. Meskipun janda gitu kan, tapi gila sih gitu tuh. Tiap ada film-film yang dimainin Song Hye Kyo, ya gue harus nonton gitu kan. Nggak pernah gagal sih. Ya gitu nggak pernah. Terus selain itu siapa lagi? Han So Hye gila sih actingnya anjir. Han So Hye terus kalau misalkan apa ya Soyeji kurang tertarik. Ayu
Ayu. Ayu tuh kayak Ayu dia seleb sekaligus idol. Dia main di apa tuh? Ayu tuh main di apa sih namanya? Lupa judulnya. Lupa. Apa sih? Apa sih namanya? Hotel sih? Apa sih? Lupa. Pokoknya hotel-hotel Itulah gitu ya. lah. Gitu Ayu main. Terus kalau misalkan nonton film tuh sukanya yang maraton atau gimana? Apa tergantung film? Kalau misalkan gini, kalau misalkan lagi ada waktu biasanya lebih seneng ongoing sih. Ongoing. Jangan ongoing tuh rasa penasaran ke bawah-bawah gitu kan. Iya. Ongoing tuh. Kalau maraton kayak kalau misalnya udah nonton satu tuh harus gitu tuh, harus nonton banyak. Jadi kayak capek gitu tuh. Tapi emang terpuaskan, tapi kayak ngabisin waktu banyak aja sih. Tapi kalau ongoing kayak kita bisa ngisiin waktu yang lain gitu tuh. Tapi kadang kenapa orang itu milih maraton tuh kadang ya males nunggu, terus ya tadi bikin penasaran dan segala macem. Sebenarnya kayak itu sama-sama nunggu nggak sih? Sama-sama, cuman kalau misalkan maraton nunggunya lebih lama aja. Kalau misalkan apa ya, maraton gitu udah banyak yang spoilerin gitu. Nah itu sih maksudnya. Seneng tuh. Ya maksudnya. Di part ini ada unboxingnya nih gitu tuh. Aduh. Wah, missnya kalau misalkan kita mau nonton yang maraton tuh pasti takutnya nanti ada yang spoiler dan segala macam sih. Apalagi gitu. Iya maksudnya temen-temen kita kalau misalkan udah ngumpul nih, itu kadang spoiler. Tahu nggak? Tapi tahu nggak alasan utama Amir tuh suka drakor? Kenapa? Karena apa ya? Salah satu untuk deket sama cewek sekarang tuh itu. Drakor ya? Drakor salah satu ya, bukan semuanya. Iya. Oke, drakor kayak bisa ngebuka pembicaraan gitu nggak sih? Iya. Jadi nih, padahal pas itu tuh Amir tuh baru nonton satu film drakor, karena memang pada saat itu di kampus itu kan pas masa offline ya. Pas masa offline itu pada suka drakor. Nontonlah tuh Vincenzo. Ya, seru itu. Itu katanya seru kan, penasaran tuh. Itu bener-bener belum pernah nonton drakor sama sekali tuh kan. Seru, akhirnya nyoba lah tertiba di Vincenzo. Anjir keren banget tuh. Maksudnya bukan Vincenzo yang keren, maksudnya ini ya perjalanannya. Ya benar. Dia kan mafia kan. Terus baru balik ke Korea malah dibohongin tuh. Iya nggak sih? Iya benar. Dibohongin kan sama tukang taksi tuh. Anjir ini seru banget lah pokoknya ceritanya. Dari yang berantem sama perusahaan gitu-gitu, terus penyelesaian masalahnya gitu-gitu, seru lah pokoknya. Bener. Itu tuh, nah mulai dari situ akhirnya kok bikin lagi gitu tuh. Kok bikin kecanduan gitu, maksudnya emang bener tadi itu ada beberapa film yang dimana kalau misalkan drakor tuh emang nggak ketebak sih ceritanya. Itu yang bikin seru. Terus kita nih kalau misalkan punya ibaratnya punya amunisi film drakor, kita bisa masuk nih ke semua sektor lini perciwi-ciwi ya. Yang penting kita tahu satu drakor, oke. Kita nih ngembat satu drakor sampai selesai. Yang penting masuklah sama cewek, nanyain Vincenzo terus gimana. PDKT ya. Iya. Terus ini guys, ada satu lagi sih yang gue seneng dari film Korea atau drama-drama Korea tuh totalitas. Nah, dia bikinnya nggak nanggung gitu. Meskipun padahal itu buat ditonton di TV gitu. Coba Indonesia, men. Azab, bro. Gitu dong. Aduh. Kalau nggak azab, tukang bubur naik haji gitu ya. Iya. Itu tuh. Dan visualnya, ininya, aduh kayak. Kearifan lokal kenapa sih gitu film ini? Why gitu. Aduh, meskipun kearifan lokal tapi tolonglah dibungkus dan dikemas dengan sekeren mungkin gitu. Kalau kemarin kan Snowdrop misal. Snowdrop keren banget tuh, Jisoo kan main gila. Itu keren guys. Jadi kayak ayolah film Indo bangkit lah. Meskipun cuma drama-drama di televisi, tapi ayolah dibikin sekualitas Netflix misalnya gitu. Iya. Atau sekualitas WeTV gitu. Jadi sehingga kita tuh yang nonton oke nih kayak bangga. Film Indo tuh kayak ketinggalan gak sih gitu. Iya. Drama-drama di ada beberapa yang ketinggalan sih.
Iya. Nah, Kayak ayolah film Indo bangkit nih. iya, Kita samain standar Korea nih Iya, gitu. Padahal kalau misalkan dilihat-lihat cewek-cewek Indo juga nggak kalah sih, nggak kalah sih, gila. Cewek Indo cakep-cakep gitu, artis Iya. Indo cakep-cakep kan. Cakep banget. Gitu nggak kalah. Cuma ya memang menurut gua kualitas drama-drama Indo masih belum bisa. Kecuali web series ya yang Iya. yang di luar itu udah mulai keren gitu kan. Nah, Ini itu sih. terus Korea itu. kalau misalkan nonton film Indo, kita balik ke Indo nih, ada nggak sih film Indo yang bikin Firdian, maksudnya film romansnya yang bikin baper ke Firdian sampai kayak anjir gitu, yang bikin gitu kan? Film romance yang bikin baper. Dilan enggak? Dilan 91. Dilan selain Dilan 90. 91 ya. 91 ya 91. Dilan. Terus selain Dilan itu yang kemarin Garis Waktu. Firsa Besari. Iya. Garis Waktu keren banget sih. Yang Asik. Tapi yang Reza bukan sih? Iya, Reza Rahardian. Sama ini kan? Sama Anya Geraldine. Michelle ya? Sama Michelle Judith. Iya, seru sih, seru. Tapi ya itu juga tuh. Kalau misalkan drakornya tuh yang bener-bener kayak gitu tuh. Kalau sampai sekarang sih greget gitu. ini siapa namanya? Dots. Iya. Itu yang Dots. bikin greget. Cuma kayak Vincenzo juga greget sih Vincenzo, cuma emang mereka nggak sampai berlayar kan kalau Vincenzo, cuma tapi katanya ada season keduanya sih. Katanya, cuma kayak di Vincenzo tuh percikannya tuh kayak ada gitu. Iya, ada. Itu emang tuh nggak gagal. Tapi emang kalau Dots tuh emang rata-rata orang nonton, terus rata-rata juga orang baper sih ke kisah percintaannya. Apalagi mereka sampai sempet nikah kan. Iya. Wah, itu paling gemes banget lihat sama. Tapi kalau misalkan Firdian nih, kalau misalkan nonton, suka nggak sih kayak kita lagi nonton, terus di satu ruangan, maksudnya menyendiri atau kayak di satu ruangan rame, lebih asiknya mana? Kalau misalkan menyendiri tuh kayak apa ya? Kayak kurang sih. Kalau ramean dapat feel-nya ya. Kalau misalkan apalagi kalau nobar ya. Iya. Nobar tuh kayak kita misalkan nobar bareng cewek nih, aduh. Cewek kan sering jadi terus kayak cewek tuh sering bilang, ih gua kapan ya digituin gitu. Itu selalu kayak ngode gak sih ke cowok gitu tuh. Ayo Fir gitu. Ayo Fir, gue pengen kayak gituin gitu kan ya. Pada akhirnya kayak kita banyak belajar bahwa oh ternyata cewek senang diperlakukan kayak gini nih. Oh ternyata cewek senang ditreat kayak gini gitu. Iya. Meskipun mereka banyak yang bilang drakor itu lebay, tapi ternyata pada akhirnya dalam kisah percintaan kita yang nyata juga kita melibatkan beberapa apa ya, bukan adopsi sih, lebih ke ya mirip, gitu. Mirip dengan yang dilakuin di drakor gitu tuh. Kayak misalkan marah-marahan ya gak sih, kayak aku nggak mau kayak gitu tuh. Terus kayak terserah gitu kan. Terus marah bentar disamperin sama cowoknya gitu kan. Aduh itu kan mirip-mirip drakor sebenarnya. Sebenarnya drama yang paling nyata itu ya itu. Drakor ya. Drakor itu bisa diadopsi di reality kita gitu. Iya. Oke. Mungkin apa ya? Kalau misalkan kita ngobrolin film ya maksudnya emang kita sama suka drakor sih, seru sih pokoknya kalau misalkan nonton drakor. Apalagi ya yang sekarang tuh bisnis proposal tuh udah sih nggak ada obat lah kalau menurut saya. Mungkin itu saja sih ngobrol-ngobrol santuy kita kali ini. Nextnya pokoknya jangan lupa apalagi nih yang maksudnya yang asik buat kita bahas, yang dimana kita bakal ngobrolin satu film. Berarti ini umum ya, tadi masih umum. Kita kan masih pembahasannya kan masih pembuka dan juga masih awal, kita jabarin tuh semuanya ya kan perjalanannya. Nah nanti nih nextnya
kita bakal kalau misalkan teman-teman punya saran nih siapa Bahas nih, K-pop gak sih? Gue penggemar Blackpink tau. boleh sih, boleh. Cuman nanti deh gitu, nanti next. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya saran siapa nih yang undang di sini, terus dia bakal menceritakan apa gitu kan, boleh tuh. Pokoknya nanti Oke. kita nextnya bakal menceritakan benar-benar satu full film. full filmnya, yang dimana yang udah tamat ya, Iya, bukan oke. yang ongoing gitu. Mungkin sih cukup deh dari saya. Mungkin dari Firdian ada sedikit kata-kata untuk orang yang sering ngebully Ya. drakor atau awas sampai suka. Gue cuma kayak gini, kayak pengen bilang aja sih ke temen-temen yang oh jangan fanatik lah gitu tuh, itu Iya. tuh cuma hiburan gitu tuh, dan lo bisa nikmatin yang lo nikmatin, gue juga bisa Iya. nikmatin apa yang bisa gue nikmatin gitu. Nah, benar. Selama gue nggak ngeganggu lo dan lo nggak ngeganggu gue, maka drakor harus tetap ditonton gitu. Anjir. Jadi buat orang-orang yang awas aja nih, sekarang Kalau ngebully drakor, besok-besok mau posting foto Iya. Lisa kan. Kadang tahu nggak, Amir juga punya teman, dia itu nggak suka tuh drakor. Nah terus dia lagi deket terus jadian sama cewek, Diajak nonton drakor, malah suka, ketagihan katanya, kan jangan cuy itu. Iya emang asul lah. Iya. Oke, mungkin itu saja ya. Tadi saya udah pembukaan nih Mas Fir. Sekarang untuk penutup Firdian. Oke, buat penonton Smile Room semua, terima kasih telah mengundang saya, dan jangan lupa teman-teman di subscribe tentunya channel ini. Harus. Dan ada Instagramnya? Ada dong. Oh berarti di follow juga Instagramnya. Berarti kebetulan tadi kita habis giveaway. Oh iya, habis giveaway guys. Tadi habis giveaway dan semoga ada giveaway lagi ya ke depannya. Amin, doakan saja. Paling itu aja. Jangan lupa di follow akun ini, channel ini, follow akun Instagramnya, dan tentunya kalau ada masukan-masukan atau komentar-komentar langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah. Oke? Terima kasih, gua Firdian. Terima kasih atas undangannya. Pamit undur diri. Sukses. Mantap.